Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zainal Arifin dari PT Nusa Tekno Global. Malam ini saya akan review paparan tentang Signas atau Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Nah, Signas sering disebut sebagai Sistem Informasi Kesehatan ya atau SIK. Baik, sebelumnya kita ketahui topik ya daripada kebijakan ini adalah SIK. Satu, kita harus tahu dulu apa itu SIK, kemudian peran SIK terhadap pemerintah, tantangan dan peluang SIK, kebijakan, fokus penguatan standar SIK, regulasi, sistem informasi puskesmas, kesehatan, keamanan informasi, dan implementasi layanan transparan terintegrasi satu data. Baik ya, jadi SIK itu merupakan tatanan ya informasi yang memiliki beberapa instrumen dan komponen seperti perangkat yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu, terstruktur, dan terregulator untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna untuk mendukung pembangunan kesehatan di Indonesia. Melihat PP 46 tahun 2014 tentang SIK. SIK merupakan suatu sistem yang menyediakan dukungan informasi bagi proses pengambil keputusan di setiap jenjang administrasi, baik di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan, di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Semua menggunakan regulasi yang sama, PP 46 tahun 2014. SIK dalam berbagai perspektif. Kita bisa melihat di sini SIK dalam 4 dimensi. Ya, pertama ada instrumentasi dan komponen, pemanfaatan data dan fungsi, produksi informasi, dimensi cakupan. Jadi teman-teman bisa melihat perspektif lain daripada SIK kalau kita melihat dari 4 dimensi ini. Yang pertama, pemanfaatan dan fungsi. Jenis informasi merupakan supply data ya yang diambil dari sistem kesehatan yang sudah berjalan, misal dari Pustu, ya Fasiankes, Puskesmas sampai ke tingkat nasional. Jadi berupa data, ada berupa metadata, ada berupa data grafik, kemudian ada berupa data hexa, kemudian ada berupa data bit atau berupa data teks, suara, gambar dan visual. Itu berdasarkan jenis data kita bisa melakukan pemanfaatan pengelolaan data. Jadi ada yang merupakan metadata, cukup menggunakan QR code, menggunakan barcode atau ID NAS ya. Itu sudah bisa mengendalikan beberapa integrasi data lainnya atau interoperabilitas data yang diterapkan menggunakan metode Health Information Exchange atau pertukaran data dalam satu siklus ya. Kemudian penyedia informasi memiliki prosedur yang baik, yang memiliki keamanan data yang tinggi, kemudian settle di bidangnya, yang juga terlibat langsung dalam membangun infrastruktur ya. Ada yang cloud fisik, ada yang perangkat keras atau virtual server dan lain sebagainya. Kemudian storage data perlu diperhitungkan merupakan kebutuhan atau requirement capturing daripada user, daripada kapasitas ya data yang nanti akan dibutuhkan itu memenuhi syarat pengelolaan ya, utamanya adalah jumlah penduduk Indonesia dan jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia atau sistem kesehatan Indonesia SKN. Infra, akses data, distribusi supply informasi yang dilakukan berdasarkan regulasi ya, untuk pemanfaatan yang lebih baik seperti penggunaan sistem informasi pada Peduli Lindungi yang membuat masyarakat itu harus benar-benar memanfaatkan ya fungsi daripada program vaksinasi ya se-Indonesia di era pandemik ini. Yang terakhir adalah pengguna juga bisa dari kalangan user atau pengelola data informasi, dari kalangan end user atau masyarakat yang berhak mendapatkan informasi dari pelayanan kesehatan seperti itu. Nah, untuk instrumentasi dan komponen kita sudah tahu ya, sama-sama memiliki data, kemudian memiliki perangkat pendukung hardware dan software, dan prosedur,
kemudian SDM yang mumpuni yang nantinya akan dikelola berdasarkan kemampuan bidang atau kebutuhan daripada infrastruktur tersebut, lebih spesifik yaitu tenaga ahli. Kemudian dimensi lain yaitu produksi informasi, di mana proses atau workflow pengelolaan data ini itu memiliki tingkatan ya. Jadi data, ada informasi, kemudian ada pengetahuan atau sumber data yang nanti diambil dari beberapa sistem kesehatan yang sudah berjalan. Kemudian ada simple proses, yaitu proses pengumpulan data, mengolah, menyimpan, analisa, menyajikan, diseminasi, umpan balik atau RED. Dan yang terakhir adalah development ya, atau menggunakan product launching dengan menerapkan software quality assurance, sehingga sistem yang nanti dikembangkan dan dibangun berdasarkan sebuah pemodelan data itu benar-benar teruji dan benar-benar layak dipakai dalam memproduksi beberapa informasi atau banyaknya informasi untuk SKN di Indonesia. Yang terakhir, dimensi kecukupan. Kalau kita melihat sisi lain daripada SIG ini membutuhkan cakupan kapasitas integrasi yang sangat luas ya, dan benar-benar harus menjangkau karena secara nasional, regional. Kemudian kita bisa melihat dengan adanya SIM RS Go ya, SIM RS GOS yang di situ base-nya adalah rekam medik seluruh Indonesia, itu bisa terbaca dalam satu data. Kemudian ada sistem informasi puskesmas atau SIMPUS, posyandu, data center, dan lain sebagainya. Dan ini adalah dalam berbagai perspektif yang nanti di dalam SIK itu sendiri banyak yang harus kita lihat dari beberapa dimensi ini. Baik, untuk komponen utama daripada SIG ya, teman-teman bisa melihat ada WHO, ada SKN. Jadi kalau kita lihat WHO pada diagram ini, leadership itu membutuhkan medical product yang baik ya, sehingga mereka nanti akan membiayai medical product and teknologi tersebut. Kalau kita melihat diagram ini, pemerintah mencari atau membuat inovasi sebuah kebutuhan medikal yang nanti akan dikelola oleh nakes. Jadi health workforce itu merupakan nakes yang nanti menjadi peran besar, yang menjadi sirkulasi dari sebuah regulasi yang diterapkan oleh pemerintah menggunakan sistem kesehatan WHO. Jadi di situ mengambil semua upaya, mengambil semua bahan atau aspek dasar, yaitu dari informasi. Di mana didapatkan informasi, di WHO telah memberikan beberapa program setiap tahunnya ke berbagai negara, sehingga semua informasi itu bisa menjadi bahan dasar ya daripada service delivery untuk tenaga nakes itu seperti apa dalam melakukan pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan tersebut merupakan produk ya nanti yang akan diminta oleh leadership di mode WHO, sehingga memiliki nilai atau pembiayaan atau health financing yang nanti akan menyesuaikan kebutuhan medical product dan kebutuhan informasi secara luas. Ini di WHO. Kalau kita melihat di SKN ya, menurut SKN yang ada di Indonesia, pemerintah berupaya untuk membuat suatu terobosan baru atau produk melalui proses penelitian yang panjang dan pengembangan sistem kesehatan yang cukup rumit. Nah, hasil dari penelitian dan pengembangan kesehatan tersebut itu menjadi bahan kajian yang nantinya akan diajukan sebagai solusi atau solutif yang membutuhkan pembiayaan kesehatan berdasarkan daripada hasil riset yang telah dilakukan dan di-request oleh pemerintah. Nah, dalam pengelolaan tersebut pemerintah juga harus menyiapkan sumber daya yang baik ya, selain dana yang besar, memiliki sumber daya